Kembali lagi di CHENEL Saka Official Bab 1. Angin siang itu berhembus dengan sedikit kencang, sehingga membuat pintu klinik sekolah terbuka. Seorang gadis yang masih terbaring di atas bangsal klinik sekolah perlahan membuka matanya dengan perlahan. Pikirannya jadi sedikit pusing, dia juga menjadi bingung. Bukankah seharusnya dia sudah mati karena misi terakhir yang dia jalani di Pulau Komodo? Pada misi terakhirnya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari serangan senjata api dan bom yang diledakkan di dekatnya. Jadi sangat rendah persentase untuk bisa selamat dari situasi tersebut, belum lagi rekan timnya yang cukup buruk, jadi tidak mungkin jika dirinya masih bisa selamat dari ledakan itu. Jadi mengapa ketika dia bangun dan membuka matanya dia tiba-tiba berada di ruangan ini? Di ruang klinik sekolah. Apakah ada seseorang yang sudah menolongnya? Itu tidak mungkin, karena di Pulau Komodo tidak ada gedung besar. Natasha memikirkan beberapa kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Karena panik dengan lokasi dia sekarang, Natasha memeriksa keadaan tubuhnya. Tidak ada bekas luka di bagian perutnya, tubuh ini juga tampak kering dan kurus seperti kekurangan gizi. Pada kehidupan yang lalu batasnya memiliki beberapa belas luka di tubuh karena misi yang dia lakukan, sekarang tubuh yang dia tempati terlihat muda dan lembut meskipun kondisi tubuhnya tidak bisa dibilang baik. Natasha mulai menyadari bahwa dia sudah tidak berada di tubuhnya. Ini tubuh gadis lain, dia sudah terlahir kembali ke dalam tubuh yang berbeda. Natsnya terkekeh, ini sedikit lucu dan tidak masuk akal untuknya. Apakah neraka tidak ingin menerimanya sehingga mengirimnya kembali ke dunia untuk menambah utang di akhirat? Sekian detik, Natasha tiba-tiba menyentuh kepalanya. Sangat sakit, beberapa ingatan masuk ke dalam pikirannya seperti musuh yang tiba-tiba menerobos markas pertahanannya. Ada banyak ingatan tentang pemilik tubuh asli yang ditransfer masuk kembali ke dalam pikirannya. Setelah serangkaian ingatan yang berdatangan, Natasha mendapat satu kesimpulan akhir. Dia sudah terlahir kembali, namun dalam tubuh seorang gadis sekolah, dengan nama yang sama persis sepertinya dan kehidupan yang miris. Pemilik tubuh asli juga bernama Natasha Alenia. Hanya berbeda nama belakang, batasnya di kehidupan lalu bernama Natsnya Wijaya. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, dan sudah dilatih bela diri sejak usianya masih sangat muda. Sementara tubuh yang dia tempati sekarang adalah seorang gadis yang baru akan beranjak dewasa, usianya saja baru 16 tahun. Itu tandanya, dia kemungkinan baru duduk di sekolah menengah atas tahun pertama. Ketika Natasha memperhatikannya lagi, Natasha menemukan bahwa tubuh pemilik asli sangat kurus, pakaian dan wajahnya kotor, abu dan kotoran yang menempel pada wajah dan kulitnya sehingga menyulitkan Natasha untuk bisa melihat wajah pemilik tubuh asli dengan lebih jelas. Tubuh ini mungkin sudah mengalami banyak hal di tahun pertama sekolahnya. Dari ingatan yang Natasha terima, dia juga menemukan bahwa pemilik tubuh asli terlahir dari keluarga yang miskin dengan ekonomi yang pas-pasan, sangat berkebalikan dari keluarganya di kehidupan sebelumnya. Untuk melanjutkan sekolah, pemilik tubuh asli harus berusaha untuk mempertahankan beasiswanya. Belum lagi, dari faktor keluarga yang buruk. Pemilik tubuh asli memiliki seorang ayah yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap kali dia minum alkohol. Pemilik tubuh asli adalah sasaran empuk ayahnya setiap kali itu terjadi. Luka memar yang ada di tubuh pemilik tubuh asli tidak akan bisa cepat menghilang. Belum lagi ketidakadilan yang sering dia dapatkan di sekolah, itu membuatnya semakin drop. Pada sisi lain, pemilik tubuh asli juga memiliki seorang ibu, yang bisa dikatakan sebagai ibu namun tidak terlihat seperti ibu kebanyakan. Pemilik tubuh asli memiliki ibu yang sama sekali tidak memiliki rasa kepedulian terhadap pemilik tubuh asli. Ketika kekerasan terjadi di dalam rumah mereka ibunya hanya diam dan bab 2. Kecantikan alami Natasha berbalik untuk kembali ke ruang klinik sekolah. Tubuhnya sangat kotor sehingga itu sedikit tidak nyaman untuknya ketika bergerak.
terutama bagi seorang Natasha yang di kehidupannya yang lalu sangat menyukai kebersihan. Tanpa mengetuk pintu yang masih terbuka itu, Natasha langsung masuk kembali ke dalam ruang klinik sekolah untuk bertemu dengan dokter wanita tadi. Dokter wanita sedang duduk di kursinya dan mengecek laporan pemeriksaan beberapa pelajar yang mengunjungi klinik sekolah hari ini. Dokter wanita itu melihat Natasha kembali. Dia memicingkan matanya menaruh curiga pada Natasha. "Apa kau mau melakukan pemeriksaan?" tanya dokter muda itu. Natasha menggeleng, tidak memiliki niat untuk mengobrol dengan dokter ini. "Tidak. Aku hanya ingin meminjam kamar mandi untuk digunakan sebentar." Dokter wanita menatap penampilan kumuh Natasha selama beberapa saat. Dia tidak ingin meminjamkan kamar mandinya. Pasti setelah digunakan oleh anak ini, kamar mandinya akan dipenuhi oleh bakteri. Dokter muda itu merasakan sepasang mata yang tajam tertuju ke arahnya. Itu dari mata anak kelinci yang sering berlangganan ruang klinik. Tatapannya mengerikan sehingga membuat dokter wanita itu takut. Jadi dia dengan enggan hanya menganggukkan kepalanya pada Natasha. "Terima kasih." Suara itu terasa dingin di telinga dokter wanita, sampai bulu kuduknya ikut merinding. Setelah memasuki kamar mandi, Natasha langsung menuju ke depan cermin. Kesan pertamanya ketika melihat penampilan tubuh pemilik asli adalah sangat buruk dan kotor. Natasha langsung membersihkan wajahnya yang penuh dengan kotoran dan debu. Natasha sedikit mengerang sakit ketika tidak sengaja menyentuh luka lebam akibat perbuatan teman kelasnya yang tadi memukuli pemilik tubuh asli. Sial, itu sakit, meski tidak sesakit luka yang dia dapatkan selama dalam misi di kejutannya yang dulu. Di luar ruangan, dokter wanita itu sudah beberapa kali melihat ke arah jam dinding dan juga kamar mandi secara bergantian. "Natasha, gadis kotor tadi sudah lama menggunakan kamar mandi namun belum juga selesai." Dokter wanita itu kembali menaruh curiga pada Natasha. Karena kesabarannya yang sudah menghilang, jadi dokter wanita tersebut ingin segera menegurnya. Namun belum juga dia menyentuh gagang pintu kamar mandi, pintu itu sudah terbuka. Natasha keluar setelah dia rasa dirinya sudah cukup bersih. Dokter wanita tadi sontak dibuat tertegun karena penampilan bersih Natasha. Setelah membersihkan wajahnya, Natasha adalah kecantikan yang murni dan alami. Dokter wanita itu kagum. Namun kekagumannya tidak bertahan lama setelah dokter wanita mengingat rumor dan perilaku buruk Natasha sebelumnya. Meskipun dia hanya mendengarnya dari orang lain dan tidak tahu kebenarannya, hal itu cukup untuk membuatnya membenci Natasha lagi. Dokter wanita itu berasumsi bahwa Natasha suka mencari keributan dan berulah. Oleh karena itu, pakaiannya setiap hari pasti akan selalu kotor, dan namanya akan kembali dicatat di dalam daftar kunjungan klinik sekolah. Pada sisi yang lain, Natasha diam selama sesaat dan pikirannya kembali mengingatkannya pada wajah 10 orang teman sekelasnya yang sudah membuat pemilik tubuh asli sebelumnya mati. Dari ke-10 teman sekelas yang dimaksud oleh Natasha, Nadira si bunga kelas juga termasuk di dalamnya. Nadira yang selalu dijuluki sebagai bunga kelas, dan yang selalu menindas Natasha karena hanya dialah yang mengetahui rahasia kecilnya. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Nadira. Nadira sangat tidak ingin jika sampai rahasianya itu diketahui sekolah sehingga untuk menjaga agar Natasha tidak membuka mulutnya, dia memilih untuk terus menargetkan Natasha sebagai bahan bulian di sekolah. Dan membuat Natasha memiliki kesan yang buruk di mata yang lainnya. Nadira sebenarnya sama seperti Natasha, mereka hidup dan besar di tempat yang kumuh. Orang tua Nadira tidak kaya, dia juga bersekolah hanya karena bantuan dari pemerintah. Agar tidak dikuci bab 3, Natasha mendengus dengan malas melihat respon dari gurunya, bahkan sekarang bukan hanya gurunya yang diam seperti patung dengan mata asing di wajah mereka. Teman-teman sekelasnya pun juga ikut melakukan hal yang sama padanya. Natasha jadi berpikir apakah rupa wajah pemilik asli seburuk itu sehingga mereka diam 1000 bahasa.
Jujur saja tubuh yang ditempati oleh Natasha sekarang itu masih terasa sangat sakit. Natasha ingin segera duduk tapi rencananya juga terhalang oleh gurunya yang masih belum memberikannya respon sejak tadi. Hai, jangan bilang bahwa ini sudah hampir 10 menit Natasha berdiri di depan pintu ruang kelas seperti orang bodoh. Apakah sebelumnya Natasha selalu menyembunyikan wajahnya dengan sekumpulan kotoran itu? Sehingga guru bahkan teman kelasnya bisa sampai tidak mengenalinya. Oh, astaga betapa malangnya kau Natasha. Teman-teman kelasmu menargetkanmu setiap hari tanpa mengenali wajahmu sendiri. Teman kelas 1, apakah dia berada di kelas kita? Aku merasa tidak pernah melihatnya. Teman kelas 2, aku juga sama, baru melihatnya kali ini. Teman kelas 3, dia memiliki kecantikan alami, mungkin lebih dari bunga kelas. Teman kelas 4, aku setuju, aku setuju. Tapi kenapa wajahnya lebam? Teman kelas 5, hei, Nona manis. Apakah kau tidak salah kelas? Jika kau salah kelas, aku bersedia berkeliling denganmu. Mari kita arungi lautan manusia bersama. Natasnya menatap malas pada orang yang baru saja berbicara. Dia menghela napasnya lalu memandangi seluruh isi kelas itu, sebelum kembali pada tatapan gurunya. Guru maaf aku terlambat, aku baru selesai melakukan pemeriksaan di klinik sekolah. Boleh guru tahu siapa namamu? Sang guru bertanya padanya yang masih berdiri di pintu. Natasha mendengus pelan sebelum dia berbicara dengan santai. Aku Natasha, nomor absen 13 semua teman sekelas. Semua teman sekelas terkejut dengan apa yang mereka baru dengar. Masih tidak bisa dipercaya bahwa gadis cantik yang berdiri di pintu kelas sama dengan gadis buruk rupa yang seringkali menjadi target bulian di sekolah. Teman kelas 13, ini gila, katakan ini April Mop. Si buruk rupa sebenarnya adalah jelma gadis cantik. Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku. Teman kelas 14, kau tidak mungkin mimpi, karena aku juga melihatnya. Kita semua melihatnya. Teman kelas 17, aku akui dia cantik. Tapi tetap saja dia berasal dari tempat kumuh. Jadi apa gunanya dia cantik? Teman kelas 25, memang kau pikir karena kau dari keluarga kaya kau sudah kaya. Itu milik orang tuamu. Teman kelas 17, dengan wajah merah kau. Sudah kalian, kita lanjutkan belajarnya. Dan kau Tasya, masuk kelas dan kembali ke tempat dudukmu, perintah sang guru. Baik guru, setelah mendapatkan izin dari guru yang mengajar, Natasha langsung berjalan ke arah mejanya. Teman sekelasnya masih terus menatapnya, mereka mengikuti pergerakan Natasha. Setelah Natasha duduk di tempatnya barulah teman sekelasnya percaya bahwa dia benar-benar adalah Natasha buruk rupa yang selalu ditargetkan oleh mereka. Nadira yang sejak tadi hanya diam menatap galak ke arah Natasha, mulai menggertakkan giginya. Tentu saja Nadira tahu tentang kecantikan Natasha, bagaimanapun juga mereka pernah tumbuh bersama dan pernah dekat. Karena hal inilah setiap kali Nadira menindas Natasha, dia pasti akan selalu menargetkan wajahnya untuk dia tampar. Nadira iri dengan kecantikan yang dimiliki oleh Natasha, mereka tumbuh bersama, di tempat dan lokasi yang sama tetapi paras mereka berbeda. Meskipun Nadira juga cantik, dia tetap tidak secantik Natasha. Bahkan sebelum menuju ke sekolah, Nadira harus memoles wajahnya. Karena rasa iri inilah Nadira terus menjadikan Natasha sebagai target untuk dia ganggu dan mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama padanya. Nadira akan tampak sangat senang ketika melihat Natasha yang malang. Setelah lama waktu yang berlalu, agar tidak terus-menerus diganggu Natasha pemilik tubuh asli bahkan sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk memper.